Jakarta sore itu diliputi mendung tebal. Hujan turun deras membasahi jalan-jalan ibu kota yang sudah penuh sesak oleh kendaraan yang merayap lambat. Lia Wijaya berdiri di pinggir jalan, memegang tas kanvas berisi buku-buku desainnya, mencari-cari tempat berteduh. Gadis 24 tahun itu baru saja keluar dari kampusnya di bilangan Kebayoran Baru setelah seharian mengikuti kelas presentasi desain interior. Langkah kakinya terhenti ketika ia melihat sebuah mushola kecil di dekat terminal Blok M. Atapnya sengaja ditambal di sana-sini, tapi tampak hangat dengan suara hujan yang menetes di seng. Lia masuk, menepi di pojok agar tak mengganggu jamaah yang sedang sholat. Ia mengusap wajah yang basah, terkena hujan sambil mengatur napas. Di sudut mushola, pandangan matanya terpaku pada seorang ibu tua yang duduk di kursi kecil, berdoa dengan khusyuk. Baju gamis ibu itu sederhana, sudah lusuh warnanya, tapi wajahnya memancarkan ketenangan luar biasa. Tangan keriputnya menengadah, bibirnya bergetar melafalkan doa-doa dalam bahasa yang tak seluruhnya Lia pahami. Entah mengapa, pemandangan itu menimbulkan desir hangat di dada Lia. Selama ini, hidup Lia selalu penuh aturan. Jaga nama keluarga, bantu bisnis toko elektronik ayah, hadiri acara sosial keluarga besar, ikuti tradisi. Tapi tak pernah ada ruang untuk bertanya pada diri sendiri, bahagiakah aku? Sejak hari itu, Lia mulai gelisah. Malam-malamnya dihabiskan berselancar di internet, membaca tentang Islam. Ia membeli Al-Quran terjemahan dengan alasan tugas kuliah. Padahal ia membaca setiap malam di kamar, diam-diam agar tak diketahui orang rumah. Hatinya semakin penasaran. Ada sesuatu pada agama ini yang membangkitkan rasa damai, rasa yang tak pernah Lia temukan di gemerlap toko elektronik keluarga, di pesta-pesta bisnis, atau di pertemuan arisan mewah. Ia merasa seperti menemukan jejak tak terduga yang perlahan menuntunnya pada cahaya yang selama ini tersembunyi di balik batas hidupnya. Kesempatan itu datang tak terduga. Lia diterima magang di sebuah perusahaan desain interior ternama di Yogyakarta. Tanpa ragu, ia menyambut tawaran itu. Dalam hatinya, Lia lega. Jarak dari Jakarta berarti kebebasan sejenak dari sorotan keluarga yang penuh aturan. Yogyakarta menyambut Lia dengan keramahan yang menghangatkan hati. Kota itu jauh berbeda dari Jakarta, jalanannya lebih tenang, orang-orangnya sederhana, dan udara paginya segar. Setiap hari Lia naik sepeda motor sewaan menuju kantor di kawasan Kota Baru. Di kantor, Lia berteman dengan banyak rekan muslim. Mereka ramah, tak pernah memandang aneh ketika tahu Lia keturunan Tionghoa. Saat bulan Ramadan tiba, suasana kantor penuh semangat. Teman-teman Lia berbagi takjil, saling mengingatkan untuk salat, dan tetap bekerja profesional meski berpuasa. Malam itu Lia diundang buka bersama di Masjid Gede Kauman, duduk bersila di halaman masjid, bersama ratusan orang yang menunggu azan maghrib. Lia merasakan kehangatan luar biasa. Ketika suara azan menggema, Lia menahan napas. Ada getaran halus menyelinap di hatinya. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Sejak malam itu Lia makin yakin. Ia mulai belajar mengucapkan doa-doa pendek, diam-diam mengikuti salat berjamaah di barisan belakang. Hingga suatu sore, dengan langkah bergetar, ia menghadap seorang ustazah di mushola kantor dan mengucap syahadat. Allah, terima kasih telah menunjukkan aku jalan ini, bisiknya lirih. Hati Lia terasa damai, seolah beban yang selama ini menyesakkan dadanya perlahan terangkat. Tapi ia juga tahu, di balik langkah pertamanya ini, ada ujian besar yang menanti. Setelah masa magangnya berakhir, Lia kembali ke Jakarta. Dengan langkah mantap, ia pulang membawa iman baru dalam dadanya. Tapi sesampainya di rumah, langkah itu terasa berat. Rumah besar bercat putih di kawasan Kelapa Gading itu kini seperti tembok tinggi yang dingin.
Awalnya keluarga tak banyak curiga. Tapi saat melihat Lia mengenakan kerudung tipis di kepalanya, suasana berubah seketika. Ayahnya, Tijong Wijaya, menatap tajam, seolah tak percaya pada apa yang dilihatnya. Ibunya menangis, suaranya parau memanggil nama Lia. "Apa-apaan ini, Lia? Kamu mau bikin malu keluarga kita?" Bentak sang ayah, membanting gelas di tangannya hingga pecah berantakan. Lia mencoba menjelaskan dengan lembut bahwa ia tetap anak mereka, bahwa hatinya kini tenang dan ia berharap keluarga bisa memahami. Tapi kata-katanya seperti tak sampai. Ayahnya merasa dikhianati, ibunya merasa kehilangan. Sejak hari itu, Lia diperlakukan bak tawanan di rumah sendiri. Semua akses keluar rumah ditutup, ponsel disita, laptop dikunci. Setiap hari hanya dihabiskan di kamar. Namun dalam sunyi itu, Lia justru menemukan kekuatan. Ia tetap salat di sudut kamar, menulis doa-doanya di secarik kertas, memohon kekuatan pada Allah. Di malam-malam gelap, ia sering menatap langit dari balik jendela, berbisik lirih, "Ya Allah, kuatkan aku. Aku ingin tetap menjadi anak yang baik tanpa mengkhianati iman ini." Konflik itu mengiris hatinya. Lia mencintai keluarganya, tapi ia juga tak mungkin mengingkari keyakinannya. Ia sadar batas antara cinta darah dan cinta pada Tuhannya kini begitu tipis, begitu rapuh. Namun ia memilih untuk tetap bertahan, meski air mata sering membasahi sajadahnya di malam-malam sunyi. Waktu berjalan lambat di rumah Lia. Setelah berminggu-minggu terkekang, harapan itu datang dari arah yang tak disangka. Sepupu jauhnya, Selin, yang diam-diam bersimpati pada Lia, membantu mencari cara agar Lia bisa pergi. Dengan dalih mengikuti kursus desain di Bandung, Selin meyakinkan orang tua Lia untuk mengizinkannya keluar rumah. Begitu sampai di Bandung, Lia merasa napasnya kembali lega. Kota ini menyambutnya dengan udara sejuk dan suasana yang jauh dari tekanan keluarga. Lia menata hidup dari awal, bekerja sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan kecil milik keluarga Muslim. Di sana, tak ada yang menilai masa lalunya. Mereka hanya melihat dirinya hari ini. Seorang perempuan pekerja keras yang tulus menjalani iman barunya. Hari-hari Lia diisi dengan pekerjaan dan belajar memperdalam agama. Ia sering menghadiri kajian di masjid dekat kosnya di kawasan Dago. Di sana pula ia mengenal Farhan, pemuda sederhana, pengajar tahfiz untuk anak-anak. Farhan kagum pada keteguhan hati Lia, sementara Lia melihat ketulusan dan kelembutan pada diri Farhan. Suatu hari Farhan menyampaikan niatnya untuk melamar, tapi Lia menolak dengan halus. "Maafkan aku, bukan karena aku tak mau. Aku hanya ingin memperkuat diriku dulu, agar tak ada yang menggoyahkan langkahku ini." Farhan tersenyum, memahami, dan memilih untuk tetap menjadi sahabat terbaik bagi Lia. Di Bandung, Lia perlahan membangun kembali hidupnya. Jauh dari tekanan, dekat dengan ketenangan. Ia belajar bahwa setiap langkah harus disusun dengan sabar, karena hidayah adalah perjalanan, bukan sekadar keputusan sesaat. Lia tahu bahwa langkahnya belum selesai. Beberapa bulan setelah kehidupannya di Bandung mulai stabil, sebuah kesempatan pekerjaan datang dari Surabaya. Sebuah perusahaan properti modern yang ingin menggabungkan desain ramah lingkungan dengan nilai spiritual dalam konsep bangunannya. Tanpa ragu, Lia menerimanya. Di kota ini, ia berharap bisa terus menguatkan dirinya sekaligus membuktikan bahwa keputusannya bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk kebaikan sekelilingnya. Surabaya menyambut Lia dengan keramahan khas kota pahlawan. Lingkungan tempat kerjanya sehat dan terbuka. Banyak rekan kerja yang menghargai keberagaman latar belakangnya, dan Lia mulai dikenal sebagai desainer muda yang kreatif, pekerja keras, dan rendah hati. Di sela kesibukan, Lia aktif dalam kegiatan sosial.
Ia bergabung dengan komunitas yang membantu anak-anak yatim belajar seni dan desain. Setiap kali melihat tawa polos anak-anak itu, hatinya menghangat. Inilah sebaik-baik balas budi pada hidayah-Mu ya Allah. Batinnya, Lia juga semakin dekat dengan kedua orang tuanya. Perlahan, komunikasi mulai terjalin kembali. Ayahnya mulai melunak, tak lagi marah saat mendengar suaranya di telepon. Ibunya pun sesekali menangis rindu, dan Lia selalu berdoa agar suatu saat mereka menerima dirinya apa adanya. Malam-malam di Surabaya, Lia habiskan dengan merenung di balkon kecil kosnya. Menatap langit, ia tersenyum. Perjalanan panjangnya telah membawanya ke titik ini. Titik di mana cahaya iman dalam dirinya semakin kuat, semakin kokoh, dan tak lagi mudah digoyahkan. Ia tahu ujian akan selalu ada, tapi kini ia siap menghadapinya dengan hati yang penuh syukur dan keyakinan.